Transformasi kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka awalnya dianggap tabu oleh sebagian guru-guru pada umumnya. Penggunaan istilah-istilah baru seperti pembelajaran berpusat pada murid, berdiferensiasi, dan profil pelajar Pancasila. Namun, pada kenyataannya, penggunaan kurikulum merdeka saat ini sangat tepat karena pembelajaran harus berpusat pada murid dan mengikuti gaya belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswantoro, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Ambaresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba membagikan praktek baik kami dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan program Keris Sakti pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hai semuanya. Sebelum mengenal adanya pembelajaran berdiferensiasi, saya masih melaksanakan beberapa hal. Hal tersebut diantaranya, saya masih melaksanakan pembelajaran dengan media dan metodologi yang sama, memberikan instruksi yang sama, dan memberikan tugas yang sama kepada semua siswa untuk menyelesaikan tugas di dalam kelas. Setelah adanya pembelajaran diferensiasi ini, saya menjadi mengenal karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pendekatan pembelajaran ini, kami menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Dalam proses pembelajaran ini, tentunya terdapat tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam. Di antaranya, guru belum mampu menciptakan kemauan sendiri atau subdirektif dari peserta didik untuk mampu mengeksplorasi materi pembelajaran. Mereka cenderung hanya sebatas pendengar ketika guru berceramah. Guru pendidikan agama Islam belum sepenuhnya menerapkan kearifan lokal dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berbasis budaya dengan wayang kulit ataupun kegiatan lainnya sangat bermanfaat bagi peserta didik. Karena dengan kearifan lokal tersebut, peserta didik dapat menambah wawasannya, menambah kemauannya, menambah motivasinya dalam pembelajaran. Sebagai contoh, wayang kulit. Wayang kulit kita gambarkan sebagai kehidupan manusia secara umum yang terdapat di dalam masyarakat. Wayang kulit adalah tontonan, namun juga dapat sebagai tuntunan. Guru pendidikan agama Islam harus lebih inovatif dan kreatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan abad 21 ini akan dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran peserta didik dengan berdiferensiasi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka kami mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan program Keris Sakti pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Ambaresmi. Keris Sakti sendiri merupakan akronim dari kemauan sendiri atau subdirektif untuk mengeksplorasi kemampuannya berdasarkan kearifan lokal dan teknologi informasi. Harapannya, peserta didik mampu mengeksplorasi dan memotivasi dirinya dengan gaya belajarnya sendiri, serta mereka mampu membangkitkan kemauannya sendiri untuk terus belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tentunya dengan bantuan kearifan lokal, wayang kulit sebagai media, dan juga teknologi informasi. Chromebook merupakan salah satu sarana yang tersedia di sekolah kami. Sehingga untuk membangkitkan literasi digital, kami menggunakan Chromebook sebagai alat atau media dalam pembelajaran ini. Dalam proses penerapan praktek baik ini, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan dan menentukan tipe gaya belajar peserta didik sesuai dengan minat. Mencari sumber referensi yang relevan, baik dari rekan sejawat, komunitas belajar, maupun secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media, metode dan jenis asesmen yang digunakan. Menggunakan pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal seperti wayang kulit sebagai gambaran kehidupan manusia yang sudah menjadi tontonan umum di masyarakat dan lingkungan sekolah. Dengan harapan, tontonan ini dapat menjadi tuntunan kepada siswa. Menggunakan media berbasis teknologi informasi seperti Canva, Quizizz, dan Google Workspace for Education yang sudah terintegrasikan dengan akun belajar.id yang guru serta siswa miliki. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang disusun dengan langkah-langkah dalam tahap pendahuluan, menyapa peserta didik dengan ramah, memulai pembelajaran dengan salam, doa, presensi, dan menyampaikan. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil bernyanyi tangan ke atas menggapai bintang. Pada tahap inti, guru menyampaikan materi dengan beberapa metode sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Literasi buku modul, literasi digital dengan mengakses sumber belajar di internet menggunakan Chromebook, menonton video, dan menyanyikan beberapa lagu yang liriknya sudah diganti dengan materi-materi pelajaran
melihat gambar dan sumber-sumber belajar yang termasuk dalam kategori diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada tahap ini juga, guru akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mereka diminta untuk menemukan jawaban ataupun beberapa hal-hal sesuai dengan mereka inginkan, yang mereka komunikasikan dengan rekan-rekan kelompoknya. Kemudian mereka akan menarik kesimpulan masing-masing sesuai dengan kemauannya dan minat belajarnya masing-masing. Setelah tahap diskusi selesai, salah satu dari rekan kelompok akan mempresentasikan materi yang mereka diskusikan bersama-sama dengan rekan kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, syarat diwajibkannya zakat fitrah adalah beragama Islam, berpenghasilan, masih hidup sampai akhir Ramadan. Di tahap akhir, setelah diskusi selesai, guru akan melakukan refleksi pembelajaran. Namun, pada tahap refleksi pembelajaran ini, guru akan menyampaikan materi budi pekerti yang sesuai dengan materi kearifan lokal yang ada di masyarakat. Umumnya, materi-materi pendidikan agama Islam pasti ada kaitannya dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami mencoba menggabungkan kearifan lokal dengan budaya wayang kulit untuk membantu peserta didik dalam mempelajari budi pekerti yang terdapat dalam materi pendidikan agama Islam. Ramadan sampai hari terakhir sebelum sholat Id. Tujuannya adalah agar orang-orang yang apabila pada hari raya Idul Fitri tidak dapat memiliki makanan, maka dengan adanya zakat fitrah ini mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, Raden. Setelah pembelajaran ini selesai, kemudian guru memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait dengan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok tertentu yang belum memahami dengan cara gaya belajar mereka. Selanjutnya, guru akan memberikan tugas sesuai dengan kemauan dan gaya belajar mereka masing-masing. Di akhir pembelajaran, guru akan melakukan asesmen uji pemahaman siswa dengan menggunakan metode kuisis. Dampak dari aksi atau langkah-langkah yang telah dilakukan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan program Kerja Sakti pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Ambar Resmi sangat efektif. Hal ini terlihat dari suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Saya Tursino, Kepala SD Negeri 1 Ambar Resmi. Saya mendukung sepenuhnya untuk para guru dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran ini, saya selaku kepala sekolah, selaku pimpinan pembelajaran akan mencukupi sarana yang belum ada. Pembelajaran berpusat pada murid, semua membutuhkan sarana dan prasarana sehingga terciptalah kondisi pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan. Seperti Saudara Deswantoro itu sudah merupakan kegiatannya sudah merupakan wujud dari pembelajaran berpusat pada murid. Harapan saya selaku Kepala SD Negeri 1 Ambar Resmi, semua guru yang ada bisa meniru, bisa mengadaptasi kegiatan tersebut demi kemajuan di SD Negeri 1 Ambar Resmi. Saya Devina dari kelas 6 SD Negeri 1 Ambar Resmi. Saya merasa senang ketika belajar sesuai dengan kemauan saya sendiri. Saya dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan gaya belajar saya. Saya gemari yaitu melihat video dan mendengarkan cerita yang dibawakan Pak Deswantoro dengan peragaan wayang kulit. Saya Raihan, siswa kelas 6B SDN 1 Ambar Resmi. Saya suka menyimak video dan menyanyi. Pak Deswan sering mengajak kami untuk menyanyikan lagu-lagu yang liriknya diganti dengan materi pelajaran. Hal ini membuat saya menjadi paham materi-materi yang ada di buku. Dalam keseluruhan proses, guru harus mampu berperan aktif dalam perubahan yang lebih baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid, tentunya sesuai dengan gaya dan minat belajar peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.